Saya Ahmad Zolif Rabani Libranto dengan NIM 231011403410 ingin membuat video bagaimana cara membuat aplikasi menu. Jadi ini tahapan utama dari NetBeans. Untuk membuat project kita pencet sini, yang sebelah kiri, new project, Java Web and Java Application. Kita next. Kita namakan project kita aplikasi menu. Create main class-nya kita nggak usah tulis. Kita finish. Nah, di bagian source package kita klik kanan, new, Java main class. Kita ubah ke GUI namanya. Kita tulis main class. Finish. Nah, di main class ini itu tinggal menambahkan codingan seperti yang nanti saya akan jelaskan. Ada di sini seperti ini. Nah, tinggal menambahkan codingan ini untuk mengkonfigurasikan semua aksi atau semua codingan agar codingan yang lainnya berjalan, karena main class ini adalah otak dari segala otak. Nah, nanti tinggal melakukan cara yang sama, tinggal kita ganti namanya menjadi aplikasi bernilai, biar organisasi, form login, form logout, info aplikasi, menu utama, atau perhitungan jumlah hari. Ketika sudah membuat itu, tinggal memasukkan codingannya untuk membuat aplikasi itu berjalan. Ketika misalkan habis membuat class form login, maka kita akan menambahkan codingan untuk form login itu agar form loginnya berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana cara membuat desain dari form login ini? Kita tinggal label, kita drag ke sini 2 untuk username dan password. Nah, ini namanya text field. Untuk hasil dari username atau password. Ini login adalah button. Button itu adalah tombol untuk memulai aksi dari si desain ini. Nah, untuk yang lain, form logout, data organisasi, aplikasi bernilai itu berlaku sama. Jadi ini main class. Codingan ini yang di awal itu untuk membuat GUI-nya. Itu ada label, di progress bar, sama timer. Nah, untuk yang lainnya itu untuk menampilkan gambar logo, untuk progress bar, dan mengatur jalannya progress bar itu selama 50 ml. Ini semua ada di codingan ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada codingan untuk menampilkan gambar logo Apache-nya. Bisa dilihat di sini. Ini masukkan link atau masukkan link yang dari folder gambar berupa logo Apache. Seperti ini codingannya. Yang masukin. Oke, yang kedua, yang ketiga main class-nya itu. Nah, ini main class yang ini untuk mengatur background putih, merah, atau biru. Nah, untuk di bagian sini ini ada analogi timer. Jadi timer itu akan berjalan selama 50 ml. Ketika udah mencapai 100%, maka dia akan otomatis selesai progresnya. Jadi setiap kali timernya itu aktif, nilai programnya akan berhenti. Nah, jika program juga 100%, splash screen akan tutup dan tampilan login akan ditampilkan. Codingan ini untuk mengatur tata letak dari splash screen itu. Biar ini codingan ini biar splash screen itu ada di tengah-tengah. Jadi coba kita run ya. Nah, seperti itu.
Ini kan yang tadi saya bilang, ini akan masuk ke menu login atau form login. Jika tidak ada codingan untuk mengatur tata letak splash ini, maka tadi otomatis akan muncul di pojok seperti ini, sebelah kiri. Gunanya codingan ini untuk dia mengatur tata letak agar di tengah-tengah. Ya, ini ada di form login, source code dari form login. Nah, codingan ini untuk menampilkan jika passwordnya username Zo itu masuk sama dengan passwordnya benar, maka akan ada tulisan selamat datang plus namanya dari mana? Nama dari sini, dari Zo-nya itu. Nah, jika salah, dia akan menampilkan ID user atau password salah atau error message. Jadi kalau benar itu akan menampilkan selamat datang, kalau salah akan menampilkan ID user atau password salah. Nah, untuk desainnya seperti ini. Ini di sini ada label, ada dua label. Yang ini adalah text field. Kita tinggal di drag aja kayak gini seperti ini. Nah, kayak gitulah. Tinggal disesuaikan aja panjangannya biar rapi bagaimana. Nah, yang ini ada login button. Ini yang sebelah sini. Button. Tinggal di drag sini. Seperti itu. Disusun dengan rapi. Nanti ini setiap tombol-tombolnya atau setiap button, label ini ada codingannya masing-masing. Biar semuanya itu berjalan dengan sesuai rencana. Jadinya berhasillah penjalanan dari aplikasi ini. Itu. Ini ada di source code di menu utama. Jadi ini yang saya jelaskan waktu di awal-awal, ini gunanya untuk menampilkan output, semua output nih dari aplikasi nilai semuanya ada di tengah-tengah, berada di tengah-tengah layar laptop kalian. Ini gunanya codingan ini. Nah, yang kedua ini untuk menampilkan teks selamat datang plus nama yang tadi saya input yaitu Zo dari form login. Tuh. Nah, untuk selanjutnya ini adalah variabel. Jadi desain yang akan saya jelaskan. Nah, ini tampilan dari menu utama. Itu ada menu bar, ada label. Nih menu barnya ini. Tuh. Jadi menu bar ini gunanya untuk ini adalah menunya, aplikasinya. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan. Ada 3, ada aplikasi biodata organisasi, ada aplikasi operasi bernilai, ada aplikasi perhitungan jumlah hari. Ini semua aplikasinya ada di dalam satu ini. Jadi ini menu utamanya. Kalau mau menjalankan satu aplikasinya, tinggal pencet yang ini. Nah, tersedialah ada 3 ini. Ini contohnya. Saya run dulu codingannya. Nah, karena seperti ini tampilannya. Welcome Ahmad Zorif, aplikasi menu. Kalau ingin memulai aplikasinya, tinggal klik ini. Tinggal pilih satu yang mau dicoba, misalkan ini. Kita masukkan namanya, misalkan Zo. Pekerjaannya, nah misal aja nih ya, karyawan swasta. Jalan Pamulang. Contohnya aja. Jadi laki-laki, jalan tebal. Ambil. Nah, munculkan seperti ini. Tuh. Jadi ini gunanya untuk menampilkan aplikasi yang akan digunakan. Ya, ini codingan dari source code dari aplikasi biodata organisasi. Jadi ini ada codingannya untuk outputnya agar tengah-tengah layar. Terus ini adalah untuk nama
alamat, pekerjaan, atau jenis kelamin. Ini sudah dikonfigurasikan dari desain sebelumnya yang nanti saya akan jelaskan. Kenapa harus dikonfigurasikan? Kalau tidak dikonfigurasikan, dia tidak akan berjalan aplikasinya. Ketika memasukkan nama, masukkan alamat, atau masukkan pekerjaan, dia tidak akan muncul di hasilnya, di outputnya nanti. Nah, ini gunanya untuk menyelaraskan semua, menyelaraskan semua agar tercetak tebal atau tercetak miring. Jadi nama, alamat, pekerjaan, jenis kelamin, dia akan mengikuti apa yang akan diperintahkan. Misalkan akan cetak tebal, maka semuanya akan tercetak tebal. Maka kalau tercetak miring, maka semuanya akan tercetak miring. Jadi nggak ada misalkan namanya cetak tebal dan nanti alamat cetak miring, nggak begitu. Jadi ini gunanya untuk menyelaraskan semuanya agar semuanya tercetak tebal atau tercetak miring. Nah, yang ini codingan untuk menghasilkan tercetak tebal, bold nih ya. Yang bawahnya adalah codingan untuk hasil dari cetak miring. Desainnya seperti ini. Ya, ada label, ada radio button, ada button-button semua sini, tinggal di drag aja. Nanti kalau kita run akan seperti ini. Nah, contoh namanya kita masukkan Ahmad Yoris. Ini susahnya misalkan karyawan swasta. Alamatnya Jalan Pamulang. Misalnya laki, cetak tebal. Tapi ya, maka akan tercetak tebal. Kalau kita mau cetak miring, maka dia akan tercetak miring. Ketika kita mencet button clear, maka akan hapus. Ketika kita mencet button tutup, maka akan tutup aplikasinya. Seperti itu. Ini ada di bagian aplikasinya, source code aplikasinya, yaitu aplikasi 2 nilai. Jadi ini untuk sebuah kalkulator lah istilahnya, kalkulator. Jadi ini codingan untuk penjumlahan, ini codingan untuk pengurangan, ini codingan untuk perkalian, ini codingan untuk pembagian. Jadi analoginya adalah nilai 1 ditambah nilai 2, yang ini yang pengurangan nilai 1 dikurang nilai 1 nilai 2, yang perkalian nilai 1 kali nilai 2, pembagian nilai 1 dibagi nilai 2. Nah, caranya, jadi nilai 1 dengan nilai 1 ini terdeteksi karena di kolom yang nanti yang nanti saya jelaskan di bagian desain, di bagian kolom nilai itu sudah di konfigurasikan ke nilai 1 juga. Jadinya dia bakal terbaca. Sama kayak nilai 2-nya juga udah dikonfigurasikan ke nilai 2, jadinya ini pasti akan kebaca. Nih, contohnya desainnya begini. Nah, ini tuh ada button 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 button. Ini gunanya untuk memulai prosesnya, ada tambah, kurang, kali, bagi. Ini untuk menghapus, ini untuk tutup aplikasinya. Ini ada text field untuk masukkan angka. Tinggal di drag aja dari sini. Nanti disesuaikan yang rapi. Nah, nanti di text field ini, nah ini codingannya untuk jadi memasukkan kolom 1 dan kolom 2 agar bagi, perkalian, kurang, dan bertambahan itu terbaca. Jadi coba kita run ya codingannya. Nah, seperti ini. Misalkan kita 10, mau ditambah berapa? Mau ditambah 3, tambah 13. Mau kurang jadi 7, mau kali jadi 30, mau bagi jadi 3,3. Sudah saya pencet clear, nah dia akan hilang ya. Ketika saya pencet tutup, dia akan menutup aplikasi.
Seperti itu. Ini ada di codingan source atau source code di perhitungan jumlah hari, di aplikasi perhitungan jumlah hari, yaitu aplikasi terakhir ya. Jadi yang saya bilang dari awal ini untuk outputnya agar menampilkannya atau tata letaknya ada di tengah-tengah. Nah ini ketika tahunnya salah diisi atau belum diisi, maka akan menampilkan tahun belum diisi atau error ya. Nah ini untuk perhitungan hari-harinya, analogi perhitungan hari-harinya, codingan perhitungan analogi hari-harinya. Ini ada di Februari, jadi Februari itu ada hitungannya seperti ini. Nah dia akan namanya Februari itu ada yang jumlah harinya 29 atau 28. Makanya yang kita patokan itu 29, else jika ada yang lain 28. Nah yang lain lagi nih, ada bulan April, Juni, September, dan November itu ada di jumlah 30. Dan selain itu, di selain hari ini yang nggak disebutin, maka akan berjumlah hari 31. Gitu. Nah ini di sini seperti ini. Ada label, ada button nih, ada text field. Tinggal di drag aja. Nanti kalau misalkan kita run, nah misalkan masukkan tahun di tahun 2025. Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Juni. Kita hitung. Maka jumlah hari pada bulan Juni di tahun 2025 adalah 30. Benar nggak? Benar. Misalkan di tahun 2024 ada berapa dengan bulan yang sama? Tetap 30. Nah, misalkan tadi selain yang ada di sini, apakah akan berubah menjadi 31? Coba kita Desember ya. Kan Desember tidak ada di sini. Dan tidak ada yang tidak ada ditampilkan di sini Desember. Maka kita masukkan Desember. Hitung. Maka 31. Karena selain yang ada di sini atau yang ditampilkan di sini, maka akan berjumlah hari 31. Kita tutup aplikasinya seperti itu. Ini saya akan menjalankan semua aplikasi dari awal sampai akhir ya. Kita run. Tunggu ini loading. Oke, kita masukkan Menzo, masukkan passwordnya, login. Oke. Kita coba aplikasi data organisasinya. Nama Ahmad Arif. Kerasa John Kongbong. Lagi berkembang tampil. Oke, berhasil. Kita ke operasi 2 nilai 10 sama 5 tambah kurang kali bagi hapus lagi. Berhasil. Lagi operasi perhitungan jumlah hari, masukkan tahun misalkan 2016, 2005 saja. Sekarang bulan Juni, hitung, berhasil. Nah, selain hari yang tadi yang saya sudah jelaskan, mungkin Agustus, kemudian menjadi 31. Berhasil. Oke, kalau sudah, kita logout. Ketika batal, yang tadi saya jelaskan waktu itu, kalau batal maka tidak akan keluar dari sistem. Nah, ketika mencet OK, maka keluar dari sistem. Oke, terima kasih.